Demokrat diskakmat pengamat, pinter bikin sinetron sejak dipimpin SBY. Ditulis oleh Sardi di zewar.com. Riuh, meriah, gegap gempita, heboh, dan sensasional. Dari Abu Janda yang menjadi topik perbincangan, sekarang semua perhatian beralih ke Partai Demokrat dan AHY. Hanya dengan satu pengumuman saja, suhu politik kembali menghangat. AHY mengungkap adanya pihak-pihak yang berupaya menggulingkannya dari jabatan Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Siapa juga yang mau merebut Demokrat? Cepat atau lambat juga partai ini jatuh sendiri. Setelah SBY pensiun, nyaris partai ini tidak punya gebrakan apapun. AHY pun seolah hanya di sana, tidak bisa berbuat banyak untuk partai. Karisma tidak sebesar bapaknya. Maklum aja lah, terlalu dini jadi ketum partai. Dia memang serba terlalu dipaksa jadi cagup DKI, padahal pengalaman minim. Muldoko yang namanya diseret sebagai orang yang terlibat di dalamnya pun sudah buka suara dan membantah. Dia sudah klarifikasi dan bahkan menyentil telak AHY. Muldoko merasa heran dengan istilah yang digunakan oleh AHY, yaitu kudeta. Dia mengatakan istilah kudeta terjadi gerakan dari dalam organisasi, bukan dari luar organisasi tersebut. Kalau ada istilah kudeta, ya kudeta itu dari dalam. Masa kudeta dari luar? Itu saja kira-kira penjelasan dari saya, kata Muldoko. Direktur Eksekutif Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia atau Kedai Kopi, Kunto Adiwibowo, menilai hal itu merupakan urusan internal Partai Demokrat. Jadi, sebaiknya ini diselesaikan internal di Partai Demokrat sendiri. Kalau memang Mas AHY punya bukti-bukti, ya harus diselesaikan secara hukum. Dan yaitu ADART partai itu sendiri kan. Kalau memang dikeluarkan, ya dikeluarkan. Kalau memang ada tindak pidana, tuntut saja ke pengadilan, katanya. Dia mengingatkan bahwa Partai Demokrat sejak dipimpin oleh SBY pintar membuat skenario, drama, untuk mengambil hati pemilih di Indonesia. Dan sangat mungkin pikiran itu keluar bagi siapa saja yang mendengarkan cerita ini, katanya. Di samping itu, dia menilai kemungkinan tekanan dan ancaman yang dihadapi Partai Demokrat sudah berada di ujung batasnya. Sehingga AHY harus memberikan statement keluar untuk sebagai preemptive action, sebagai tindakan sebelum didahului oleh mereka yang dituduh oleh AHY sebagai orang-orang yang berkonspirasi untuk mengambil alih Partai Demokrat. Ungkapnya, menurut dia internal Partai Demokrat kepemimpinan AHY tidak solid jika upaya kudeta itu terjadi nantinya. Dan ini sangat mungkin apabila kan partai ini akan mengandalkan tokoh SBY kan? AHY sendiri belum bisa menggantikan sosok SBY sebagai tokoh dan orang yang pegang wibawa Partai Demokrat baik di internal maupun eksternal, katanya. Pintar bikin sinetron. Semua orang juga kayaknya percaya. SBY beberapa kali membuat statement sensasional. Kadang membuat cuitan yang terdengar sangat sedih dan pilu. Tidak jarang seringkali prihatin, padahal tidak ada yang perlu diprihatinkan. Namanya juga hobi prihatin, dikit-dikit prihatin. AHY tidak perlu dikudeta atau dilengsarkan atau apapun lah itu. Kalau partai solid, itu aja kuncinya. Tapi kalau AHY panik seperti ini, lalu membuat statement seperti kemarin, malah membuat orang curiga kalau pondasi partai sedang tidak bagus. Yang paling menggelikan dari itu semua adalah Jokowi diseret. Menggelikan sekali sekaligus ngawur. Jokowi tidak tahu apa-apa. Muldoko sudah katakan itu. Terlihat jadi drama tidak bermutu untuk dapatkan simpati. Mirip seperti SBY dulu, tapi malah blunder dan makin dihujat. Kalau mau bikin sensasi silahkan, mau cari muka juga silahkan. Tapi kalau dikit-dikit Jokowi, ini sih minta disiram. Lucu, mereka yang ribut, mereka pula yang minta Jokowi klarifikasi. Harusnya mereka yang buktikan dengan jelas, bukan mendorong Jokowi yang tidak ada kaitannya. Kalau Muldoko dirasa bersalah, silahkan lapor ke polisi. Jangan apa-apa tendensius seret pemerintah. Apa-apa salah Jokowi. Kalaupun misalnya, katakanlah Muldoko terlibat, apa mungkin Jokowi yang suruh? Mungkin ini kebanyakan nonton film konspirasi, makanya tidak mikir, langsung tuduh ini konspirasi. Langsung blow up jadi drama seri baru. Tapi apapun itu, Demokrat memang berhasil buat sensasi. Tapi lihat saja, Demokrat tidak akan besar kalau modelnya masih kayak begini. Suka bikin sensasi dan mengaitkannya dengan pihak lain. Sekarang aja udah terseok-seok, hanya tinggal menunggu waktu partai ini ditinggalkan. Bagaimana menurut Anda? Kali ini,
Jujur, saya tepuk tangan buat Anies soal Jakarta tidak macet jam 2 pagi. Ditulis oleh Sardi di seaworld.com. Kalau banyak orang yang menyayangkan kenapa Anies bisa dipilih menjadi gubernur sekali bergubernur ibu kota, jangan tanya saya pun bingung mau menjawab apa. Yang memilihnya jauh lebih berkompeten untuk menjawab pertanyaan ini. Kalau banyak yang merasa Anies memang tak pantas jadi gubernur, saya setuju. Ada yang menganggap Anies ini dipaksakan untuk jadi gubernur hanya karena ada kelompok yang tidak senang dengan gubernur yang menjabat saat itu. Saya lebih setuju lagi. Buktinya, pilkada yang terjadi saat itu tak jantan. Mayat pun diseret-seret, surga dijual dengan murah. Tapi mau gimana lagi, inilah takdir. Anies gubernur DKI saat ini tidak peduli apakah kita senang atau nangis guling-guling di jalan. Dari dulu sebagian dari kita mungkin sudah bisa membaca dan menebak kalau Anies sangat pintar dalam menata kalimat yang diucapkannya. Pokoknya, dibanding kepala daerah lain, Anies itu unik. Cara dia ngeles, cara membalikan pertanyaan, caranya membolak-balikan logika. Saya akui cukup bagus. Ini sudah terlihat saat dia memilih istilah-istilah lain untuk kebijakannya. Seperti naturalisasi sungai yang katanya beda dengan normalisasi sungai, rumah lapis yang katanya beda dengan rumah susun, rumah DP 0 rupiah yang sempat beberapa kali mengalami revisi deskripsi dan judul. Kehebatan penataan kata sangat berbanding terbalik dengan kemampuan penataan kota. Baru-baru ini saya baca berita, yang mana baru kali ini saya harus akui salut untuknya. Bukan salut karena dia hebat, tapi salut kenapa dia bisa ngomong seperti itu. Ini berawal dari ketika Anies bercerita Jakarta sering mendapatkan citra tentang kemacetan dalam acara launching buku Potret Jakarta 2020, kolaborasi melawan pandemi. Dan dia setuju dengan pernyataan tersebut. Lalu tentu Jakarta adalah kota yang diasosiasikan dengan kemacetan. Jalan-jalan di Jakarta diasosiasikan dengan kemacetan. Padahal, sebetulnya kalau Jakarta kemacetan itu nggak betul juga sih, tergantung jamnya, kata Anies. Jam 2 pagi Jakarta itu sepi, jadi kalau bebas macet, jalanlah jam 2 pagi, nggak ada kendaraan di situ, katanya. Ini sebenarnya adalah sebuah jawaban dalam bentuk candaan. Saya pribadi tidak pernah membayangkan jawaban seperti itu kalau saya yang ditanya. Jawabannya tidak salah, masuk akal dan juga logis. Memang kenyataannya semua kota pasti ada jam sepinya, biasanya tengah malam sampai menjelang subuh. Makanya, kenapa saya bilang salut? Karena dia pintar membelokkan anggapan Jakarta macet dengan balasan Jakarta bebas macet jam 2 pagi. Tapi sayangnya kemampuan ini sangat tidak pada tempatnya kalau dipakai dalam kapasitas sebagai gubernur ibu kota. Jawaban seperti ini membuat Anies terlihat lebih cocok jadi lurah saja. Bisa jadi, jawaban ini adalah bentuk dari perasaan tidak tahu harus jawab apa. Bisa jadi, dia memang tidak memiliki solusi untuk atasi kemacetan, sehingga dia memilih bercanda. Ini mirip dengan mantan gubernur provinsi sebelah yang saat ditanya soal banjir, dia menjawab, silakan berdoa semoga hujan tidak turun agar tidak banjir lagi. Pemikiran yang sebenarnya out of the box, tidak salah. Tapi, sangat keterlaluan kalau yang ngomong ini adalah sekelas gubernur. Gubernur dipilih untuk memimpin rakyat, mengatasi masalah, bukan bikin lawak garing. Jadi nanti lain kali ketika diminta komentar soal banjir di Jakarta, jawab saja, Jakarta tidak banjir kok. Datang aja pas musim kemarau, pasti tidak banjir. Lain kali kalau ditanya wartawan soal tempat kumuh atau pemukiman liar di Jakarta, jawab saja, siapa bilang Jakarta kumuh? Jalan-jalan doang di kawasan SCBD atau PIK 2. Lain kali kalau ada yang nyinyir soal Jakarta kota yang parah tingkat polusinya, cukup jawab, ah masa? Nggak bener tuh, coba jalan-jalan di hari Minggu atau Lebaran, udara sangat segar. Jakarta sangat bisa mendapatkan penghargaan sebagai kota besar megapolitan yang paling tidak macet sedunia. Dengan syarat jalan-jalannya jam 2 pagi, begitukah? Ini adalah hasil dari puja-puji JKT 58. Jadinya, beginilah Jakarta yang sekarang, dengan pemimpinnya yang sekarang. Prestasi yang bukan prestasi, plus pintar membuat lawakan. Bagaimana menurut Anda?